Ini salah satu sudut kota Hansan. Saya mengambil di sore hari ini, persis di depan kantor Asian Migrant Consulting. Kota Hansan salah satu tempat yang banyak juga ditinggali oleh para pekerja migran dari Indonesia. Di belakang saya ini kantor ASEAN Migrant and Consulting Support Center. Ini kantor di bawah pemerintah Kota Hansan yang dimaksudkan memberikan pelayanan, edukasi, informasi kepada seluruh pekerja migran yang bekerja di Hansan, termasuk juga dari pekerja-pekerja migran Indonesia. Tapi menariknya, Migran Consulting ini tidak hanya memberikan informasi, tapi juga sekaligus mereka memberikan pelatihan kepada para pekerja migran Indonesia yang bekerja di sini. Dan hal menarik lagi, saya kira bahwa mereka memberikan fasilitasi terhadap beragam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan. Luar biasa menurut saya proses mereka memberikan atensi kepada para pekerja. Dan satu lagi bahwa di Hansan ini tidak ada perbedaan soal gaji yang diterima oleh baik pekerja lokal maupun pekerja migran. Dan tentu saja ini membahagiakan kita bahwa perlakuan negara Korea Selatan kepada pekerja asing itu luar biasa baik. Tentu kita berharap di semua negara, para pekerja kita yang mencari penghidupan bagi diri dan keluarganya itu juga mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja seperti yang sepatutnya dia terima. Dan Korea Selatan saya kira satu negara yang punya regulasi dan undang-undang soal perlindungan pekerja asing yang sudah sangat baik. Dan itu dibuktikan dengan apa yang hari ini telah mereka lakukan sebagai contoh bagi para pekerja migran Indonesia dari Hansan, Korea Selatan. 우리 안산시는 세계 105개국에 83,000명이 거주하고 있는 곳입니다. Di Hansan ada 103 negara, di antaranya adalah 83.000 orang asing, penduduk orang asing. Itu anak saya umur 14 tahun, saya kirim ke Sragen untuk belajar bahasa Indonesia. Dia waktu itu belajar SD, mulai masuk SD, dan syukur alhamdulillah kemarin dia diterima di Undip Semarang. Terakhir ini pertanyaan saya, dari 6.200 laporan tadi yang diterima sepanjang Januari sampai Desember 2021, ada berapa banyak misalkan atau ada nggak ditemukan laporan soal hubungan kerja antara pekerja kita dengan perusahaan tempatnya bekerja, apakah soal gajinya yang tidak dibayarkan atau misalkan soal hak-hak lainnya sebagai pekerja yang tidak ditunaikan gitu. Kalau ada, seberapa besar? Kalau saya sih berharapnya nggak ada gitu. Tapi saya ingin tahu dari 6.200 itu ada nggak laporan yang soal itu? Tahun kemarin itu karena corona ya, saya banyak juga perusahaan-perusahaan di Korea itu yang tutup, bangkrut juga banyak sekali. Tetapi kalau proses di Korea, kalau misalkan ada pabrik tutup atau bangkrut, itu kita masih tetap bisa untuk mendapatkan gaji atau pesangon. Karena memang sudah ada peraturan di Koreanya paling banyak 6 juta sampai 10 juta won. Kalau misalkan gaji atau gaji atau pesangonnya belum bisa diterima. Kalau untuk masalah tidak mendapatkan gaji atau pesangon itu kalau di Korea mungkin itu tidak termasuk yang paling memusingkan lah istilahnya. Yang paling memusingkan itu kalau anak-anak kita itu nggak mau kerja, Pak. Itu yang paling pusing. Karena apa? Mungkin mendengar di pabrik yang lain itu mendapatkan gaji yang banyak. Mau nggak mau pokoknya saya karena di pabrik yang tahun kemarin itu kan karena banyak corona. Jadi paling kan 8 jam kerja. 8 jam kerja uangnya sedikit. Sedangkan mendengar di perusahaan temennya itu banyak lemburan.
atau mungkin sampai overtime-nya sampai hari Minggu masuk, hari Sabtu masuk. Jadi bagaimana caranya agar saya tuh keluar dari situ, itu yang paling pusing Bapak.